Berikan kami kerinduan untuk mengenal akan Engkau lebih dekat lagi. Kami ingin belajar betapa besarnya kasih-Mu Tuhan. Kami ingin mengetahui rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar untuk mengikutinya sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran kita pada saat ini berasal dari buku Nehemia, pasal yang keempat. Nehemia pasal yang keempat. Di mana sebelumnya kita telah mengetahui Nehemia adalah seseorang budak di dalam kerajaan Babylon, di dalam pemerintahan Raja Artasasta, dan dia bekerja untuk menjadi juru minum raja. Nah, dan bukan hanya itu. Di saat dia mendengar akan kabar tentang kota Yerusalem, di saat dia mendengar akan kabar tentang kota Yerusalem yang hancur, dia berdoa, berpuasa untuk bangsanya. Dan dia rindu untuk dikirim ke sana. Pada suatu kesempatan, raja bertanya kepadanya, "Nehemia, apa yang kau inginkan?" Nehemia meminta permintaan itu kepada raja, agar raja mengirimkannya untuk kembali ke Yerusalem, di mana kota itu telah menjadi runtuhan, bukan sesuatu yang menarik kota tersebut, dan dia pergi ke sana. Lalu pada akhirnya dia menceritakan kepada bangsa Israel yang ada di sana, untuk mengumpulkan mereka sehingga mereka dapat membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan hal yang luar biasa di dalam Nehemia 3, para peserta pembangunan, mereka membangun kota tersebut, tembok-tembok kota Yerusalem secara berurutan. Sehingga satu orang bekerja di sana, satu orang bekerja di sini, dan seterusnya mengelilingi terus sampai kota tersebut terbangun bersama-sama. Dan satu hal yang luar biasa, mereka membangun kota tersebut secara berdampingan. Itu artinya mereka bekerja sama dengan baik. Namun selalu saja memang ada orang-orang yang tidak setuju dengan rencana tersebut. Di dalam Nehemia 3 ayat ke-5 contohnya, ada orang-orang yang tidak mau memberikan bahunya untuk bekerja bersama-sama. Dan bukan hanya itu, di saat seringkali kita melakukan hal yang baik, pasti saja ada sesuatu atau respon-respon yang negatif. Mari kita baca cerita kita, Nehemia 4 ayat yang pertama. Dikatakan, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Di saat kita ingin melakukan sesuatu yang baik, ada saja orang-orang yang mengolok-olok. Mungkin ada orang yang marah kepada kita. Saya ingin ajak Anda untuk melihat cerita ini dari sisi yang berbeda. Sanbalat, dia marah, dia tersinggung, dia tidak suka di saat Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Dia mengolok-olok orang-orang yang ada di sana, yang menjadi peserta dari pembangunan. Apakah hal ini sering terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah melalui kata-kata kita, perbuatan kita, kita dapat melemahkan orang lain? Jangan lupa, tindakan kita sekecil apapun, bahkan di saat kita hanya diam atau kita tidak berkata apa-apa, kadang orang bisa mengambilnya sebagai sebuah tindakan bahwa kita tidak setuju. Atau di saat kita menyindir orang lain, itu akan melemahkan mereka. Ingat, apa yang kita dengar, apa yang kita katakan, itu akan berdampak besar bagi orang lain. Entah itu akan meningkatkan semangatnya, atau itu justru akan menjatuhkan semangatnya. Dan Sanbalat, dia berketetapan untuk mengolok-olok orang Yahudi yang membangun tembok tersebut, sehingga semangat mereka runtuh. Kita lihat respon mereka di ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nehemia beserta para peserta pembangunan, di saat mereka mendengar kabar yang negatif, di saat orang-orang mengolok-olok mereka, dikatakan, "Apa yang sedang kamu bikin? Gak mungkin jadi, susah itu, temboknya bolong, banyak puing-puing." Mereka terus bekerja. Mereka tidak mengeluh, mereka tidak membalas, mereka tidak mereka tidak menjadi turun, tapi mereka terus bekerja sampai tembok itu tinggi. Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup,
maka sangat marahlah mereka. Apakah hal ini mengingatkan Anda akan seseorang? Saya ajak Anda untuk melihat di dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-17. Wahyu 12 ayat ke-17 menceritakan tentang naga yang sedang marah. Mari kita baca. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini adalah naga besar yang jahat, yaitu si setan itu sendiri, yang marah kepada perempuan itu. Di dalam Alkitab, perempuan dilambangkan sebagai sebuah jemaat atau umat yang sisa, orang-orang yang mengikut Tuhan dengan setia. Tapi bukan hanya semua umat Tuhan yang diperangi oleh naga tersebut. Dikatakan, pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Setan sedang berusaha untuk menjatuhkan kita semua. Dan bukan hanya itu, dia berusaha untuk memerangi keturunan dari umat yang sisa, umat yang setia. Ciri-ciri umat yang setia apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Apabila Anda rindu untuk menjadi bagian dari umat yang sisa, pastikan Anda menuruti hukum-hukum Tuhan. Anda memiliki kesaksian dari Yesus, yaitu roh nubuat. Pastikan Anda memiliki kesaksian pribadi dari Yesus sendiri. Jadi pada saat Anda membaca tentang kisah dari Yesus, Anda bukan membaca itu adalah kisah dari Yesus, tapi Anda akan membaca dan melihat itu sebagai kisah dari diri Anda sendiri. Ini yang terjadi kepada para rasul-rasul dan nabi-nabi yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan para reformator yang namanya berada di sejarah. Mereka, saat mereka membacakan firman Tuhan, mereka bukan melihat itu sebagai pengalaman dari orang yang ada di dalamnya, tapi mereka melihat itu sebagai pengalaman mereka. Di saat rasul-rasul pada zaman dahulu, mereka merasakan pengalaman dari Yesus saat Yesus disiksa dan disalib. Mereka melihat itu juga sebagai pengalaman mereka sendiri. Itu yang menguatkan mereka. Sehingga pada saat mereka akan dianiaya nanti, mereka sudah siap. Apakah Anda melihat dan memiliki kerinduan untuk memiliki kesaksian dari Yesus? Memiliki kesaksian dan menghidupkan kesaksian tersebut? Itu adalah ciri-ciri dari umat yang sisa. Itulah yang sedang setan serang. Itulah yang membuat setan tidak suka. Itu juga yang membuat di dalam Nehemia tadi, bagaimana Sanbalat, mereka tidak senang dengan Nehemia dan orang-orang yang membangun tembok tersebut. Lalu di ayat yang berikutnya dikatakan, ayat yang ke-9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing-puing masih sangat banyak. Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Seringkali respon negatif yang mungkin kita keluarkan akan berdampak buruk kepada orang lain. Seringkali kata-kata yang terlontar dari mulut kita pasti dapat melemahkan orang lain. Dan ini terbukti. Awalnya mereka kuat. Mereka kuat mengangkut itu, tapi saat mereka mendengar banyak gosip, di saat mereka mendengar kata-kata yang negatif, apa yang dikatakan? Orang Yehuda berkata, kekuatan para pengangkat kami sudah merosot, puing-puing masih banyak. Mereka tidak sanggup untuk membangun kembali tembok tersebut. Apakah perkataan Anda membawa berkat? Saya rindu agar ini menjadi kerinduan kita pada hari ini. Minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saya ingin agar kata-kata saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Saya ingin Engkau mau mengajarkan saya untuk berkata-kata seperti kata-kata seorang murid. Yang berkata-kata dengan kata-kata kita dapat menguatkan orang lain. Bukan menjatuhkan mereka. Memberikan semangat kepada mereka. Mengajak mereka untuk keluar dari dosa-dosa kesayangan mereka. Lalu apa yang dikatakan di ayat yang ke-11? Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa. Sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu.
Inilah rencana yang sama seperti rencana setan. Sanbalat beserta dengan orang-orang yang tidak setuju dengan Nehemia, dia katakan mereka nggak tahu apa-apa sampai kita ada di antara mereka dan kita yang membunuh mereka. Hal ini sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Sering kali di antara masing-masing kita, di komunitas kita, bahkan di keluarga kita, bahkan di dalam gereja kita. Sering kali kita berada di sekitar mereka untuk membunuh mereka melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita. Sedangkan puing-puing masih sangat banyak. Apakah simbol dari puing-puing ini? Di saat Nehemia ingin membangun kembali kota Yerusalem, ada banyak puing-puing yang harus dibuang. Puing-puing dosa yang harus dibuang, bukan hanya dibiarkan begitu saja. Banyak orang yang berpikir, di saat Yesus datang kembali kedua kali, Yesus akan juga mengubah sifat dan karakter mereka. Itu adalah ajaran yang sangat-sangat salah. Karena saat Yesus datang ke dunia ini yang kedua kali, dia hanya mengubahkan fisik kita menjadi sempurna. Sedangkan karakter, dia tidak ubahkan. Kenapa? Karena apabila Tuhan mengubahkan langsung karakter kita, itu sama seperti dia tidak punya kasih. Dia tidak membiarkan kita untuk memilih, karena dia langsung mengubahkan kita. Itulah mengapa Yudas tidak bisa diselamatkan. Karena dia sudah memilih untuk tidak bertobat terhadap jalan-jalan yang jahat. Bagaimana dengan kita? Di saat kita tahu puing-puing dosa di dalam kehidupan kita harus kita buang. Jangan disimpan sebagai souvenir untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah kita sedang menjadi seorang pembangun sama seperti Nehemia, membuang puing-puing tersebut? Mari kita baca lagi ceritanya. Ketika orang-orang Yahudi, di ayat yang ke-12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat untuk tempat tinggal mereka. Ayat yang ke-13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Jadi setelah Nehemia mendengar kabar itu, dia menempatkan senjata-senjata untuk berada di setiap para pekerja. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Di saat Yesus naik ke surga dikatakan, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu untuk menolongmu di dalam menjalani kebenaran. Dia memberikan pedang roh, mempelajari akan firman Tuhan, dan perlengkapan roh lainnya untuk kita pergunakan. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk sanak saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan untuk rumahmu. Apa yang Nehemia katakan? Jangan takut. Berperanglah untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk istrimu, untuk sanak keluargamu. Hal yang sama yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita tahu setan sedang berkeliling di antara kita untuk mencari kesempatan di mana dia dapat menggoda kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dia menempatkan berbagai macam jebakan. Anda bisa lihat di TV begitu banyak hal-hal buruk yang ditampilkan. Kejahatan, kebencian, itu yang masuk saat kita menontonnya, itu masuk ke dalam pikiran kita. Membuat kita mudah berpikir negatif tentang orang. Membuat kita menjadi berpikiran negatif tentang orang lain. Bahkan seringkali membuat kita ingin melakukan kejahatan bagi orang lain. Setan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Nehemia katakan, berjaga-jagalah dan jangan takut, berperanglah bukan bagi diri sendiri, berperanglah bagi keluargamu, bagi sanak saudaramu, bagi seluruh bangsamu. Sekarang adalah waktunya kita untuk berteguh berdiri, berperang melawan pencobaan dari setan. Dan bukan hanya itu, seringkali kita berpikir bahwa ini hanyalah cerita dari Nehemia. Saya ingin ajak Anda untuk buka dalam 1 Petrus 2
1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani dan suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ada seseorang yang juga sedang membangun. Di saat dia turun ke dunia ini, Yesus telah membangun kita, menempatkan fondasi bangunan untuk kerajaannya. Dikatakan siapa itu batu tersebut? Kitalah batu rohani untuk pembangunan rumah rohani. Masing-masing kita adalah batu yang Tuhan pahat untuk menjadi rumah rohani, untuk menjadi imamat yang kudus. Sangat menarik ya. Dan bukan hanya itu, di dalam buku Ibrani 3 ayat 6, Ibrani 3 ayat 6 dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ada seseorang yang sedang membangun rumah. Kristus setia sebagai anak untuk membangun rumah rohani di dalam kehidupan kita. Dia terus membangun sampai sekarang. Dia rindu agar kita bisa berpegang kepada kepercayaan yang teguh dan kepercayaan kepada Tuhan. Sampai saat ini Kristus masih bekerja agar kehidupan kita bisa diubahkan, agar kita mau membuang segala dosa-dosa kita, menyelidiki hati kita, apakah ada dosa yang belum kita tinggalkan. Dan dikatakan lagi di ayat yang ke-17, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi di saat mereka bekerja, mereka tidak bekerja seperti orang biasa, bisa menggunakan dua tangan dan tidak perlu berjaga-jaga. Mereka bekerja sambil di satu tangan yang satunya lagi mereka memegang senjata mereka. Inilah maksud Tuhan, berjaga-jaga. Di saat Tuhan katakan, saat Yesus berpesan kepada kita, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini adalah maksud Tuhan. Di saat kita melakukan aktivitas kita, mungkin anak-anak kita pergi ke sekolah, atau mungkin kita bekerja, saat Tuhan katakan berjaga-jagalah, apa yang dikatakan? Bawa senjata Anda. Bawa senjata Anda, berjaga-jaga. Jangan sampai setan menjatuhkan kita, membuat kita jatuh ke dalam dosa. Zaman sekarang ini, sangat sedikit orang yang membawa senjata mereka pergi kemana-mana. Sangat sedikit orang yang menempatkan senjata mereka di dalam pikiran mereka, menghafalkan ayat-ayat Alkitab, supaya mereka bisa tahu di saat setan melakukan sebuah serangan, ini yang harus saya lakukan. Sangat jarang orang yang berjaga-jaga pada zaman sekarang ini. Ya, ada beberapa orang yang masih berdoa dengan setia untuk makan, pas mau tidur, pas mau melakukan beberapa aktivitas. Tapi berjaga-jaga dan berdoa. Dalam setiap aktivitas kita berjaga-jaga melihat berkeliling. Apakah setan ingin menjebak kita? Jagalah kehidupan Anda. Itulah yang Nehemia pesankan, agar kita berperang, bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk keluarga kita. Bukan hanya menjaga diri kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa, tapi menjaga saudara-saudara kita, anak-anak kita. Dan di ayat ke-22 dikatakan, pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari, dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Jadi dikatakan Nehemia sebagai seorang penjaga yang baik.
Dia bahkan tidak sempat menanggalkan pakaiannya. Anda bisa bayangkan orang yang biasa tinggal di istana raja, yang biasa punya kehidupan yang mewah, kehidupan yang nyaman, apa yang dia punya bisa dia dapat. Tapi di saat dia meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong tunjukkan rencanamu kepada saya, dia menemukan kebahagiaan saat dia berada di sana. Di saat dia berperang, berjaga bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain. Dia menjaga juga saudara-saudaranya. Di tangan kanannya dia selalu memegang senjatanya, bersiap siaga, bahkan untuk mandi pun tidak sempat. Baju yang sama dia tetap pegang. Tuhan juga ingatkan kita akan satu hal, agar kita tidak melepaskan senjata kita, agar kita tidak melepaskan jubah kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di saat Yesus mati untuk kita, Dia telah memberikan kita jubah kebenaran. Di saat kita mau meninggalkan jubah lama kita yang penuh dosa, jubah kebenaran Tuhan hendak janjikan untuk kita. Jubah kebenaran ini yang Tuhan minta, yang Nehemia tidak mau tanggalkan. Apakah Anda rindu memiliki jubah kebenaran tersebut? Mari kita buka di dalam Wahyu 19. Mari kita lihat apa itu jubah yang Tuhan berikan. Jubah seperti apa yang Nehemia tidak mau lepaskan. Di dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah apa pakaiannya? Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tuhan menghendaki agar kita mengenakan pakaian kebenaran, tidak berkompromi terhadap kebenaran. Di saat ada sesuatu yang menggoda kita untuk melakukan kejahatan, kita harus berani katakan, maaf, saya tidak bisa melakukannya karena saya mencintai Tuhan. Marilah kita menyelesaikan pertandingan iman di dalam kehidupan kita. Menyelesaikan tembok yang sedang kita bangun. Membuang setiap puing-puing dosa di dalam kehidupan kita. Sampai suatu titik di mana kita akan dapat tegak berdiri dan berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ingatlah akan hal ini. Ingat kita telah belajar tadi, perkataan kita dapat melemahkan orang lain. Jadi pastikan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita berkata-kata. Bahkan kalimat-kalimat kecil. Karena kalimat kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita kembali diingatkan bagaimana Nehemia beserta dengan seluruh orang-orang, bagaimana Nehemia beserta dengan seluruh orang-orang yang bekerja di sana, di saat mendengar kabar yang negatif, mereka tetap terus bekerja, penuh semangat sampai mereka akan menyelesaikan bangunan itu. Dan di saat ada orang-orang yang hendak menghancurkan mereka dari dalam, dikatakan, bukan dari luar, dari dalam, akan ada orang-orang yang masuk ke dalam kehidupan kita, yang mungkin seringkali menyakiti hati kita, atau membuat kita merasa kesal dengan mereka. Ingat, hal yang sama terjadi kepada Nehemia. Hal yang sama terjadi kepada Yesus. Bukan orang dari luar yang menyalibkan dia. Bukan orang dari luar yang menjual dia. Tapi murid-muridnya sendiri. Pastikan di dalam kehidupan kita bersama, satu keluarga, satu iman, atau mungkin satu gereja, nubuatan yang sama Tuhan pernah sampaikan. Orang-orang yang terbiasa berkompromi dengan dunia, berkompromi dengan dosa, mereka adalah orang-orang yang paling sigap untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa. Mereka akan jadi orang-orang yang akan menjual kita kepada kebenaran. Pastikan kita tidak berada di sisi itu. Di saat kita telah mengetahui kebenaran, jangan jual Yesus. Jangan menjual Yesus demi uang perak, demi uang, demi harta, kenaikan jabatan, demi cinta bahkan. Jangan jual Yesus demi pasangan Anda. Jangan menjual Yesus. Dan yang berikutnya kita telah belajar bagaimana mereka di dalam pembangunan dari tembok tersebut, mereka berjaga, mereka memegang setiap senjata. Karena sangat mungkin musuh akan menyerang kapanpun. Hal yang sama bagi kita. Pastikan hari ini kita memiliki senjata dan memegang senjata kita untuk melawan setiap pencobaan setan,
untuk melawan setiap jarat setan. Agar kita tidak berbicara dengan kata-kata yang sia-sia, tapi justru kata-kata yang membangun. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Engkau yang adalah Allah kami. Engkau juga yang telah membangun kehidupan kami. Menempatkan fondasi dasar dari diri kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat membuang setiap puing-puing dosa. Sehingga kehidupan-Mu akan dapat menjadi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajari kami hari ini. Berikan kekuatan kepada kami hari ini. Untuk berjaga-jaga dengan teguh. Agar kami tidak jatuh. Sehingga kami dapat menyelesaikan pekerjaan kami pada hari ini. Pelayanan serta pertandingan iman kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan melalui apa yang kami makan, apa yang kami katakan, dan apa yang kami kerjakan, serta segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pastikan kehidupan kita hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati.